Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Salam hormat, salam ta'zim kepada tuan-tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf hafizahullah wa ra'ah, mata'ana Allah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Juga di sini ada saudara-saudara beliau, Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggaf, Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Saggaf, Al-Habib Ahmad bin Aqil Al-Attas, dan mungkin masih banyak lagi para habaib lainnya, para tuan guru, para kiai, para tokoh yang mohon maaf sekali tidak dapat saya sebutkan nama beliau semua satu persatu, insyaallah sedikit pun tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Tak lupa salam hormat, salam ta'zim keluarga besar Bapak Haji Mayasin yang menyediakan tempat dan memfasilitasi acara ini. Kita doakan agar keluarga besar Bapak Haji Mayasin Allah beri perlindungan, Allah permudah dalam segala urusan, dan mudah-mudahan yang hadir di perkumpulan ini tidaklah kita bubar pulang ke rumah masing-masing kecuali hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebetulnya Al-Faqir datang ke sini untuk mengambil atau ingin mendapatkan nasihat pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, namun saya diperintahkan untuk berdiri di tempat ini karena beliau guru saya, maka murid di hadapan seorang guru kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit di depan pemandi mayit. Jadi mau diapa-apain nurut, mau disuruh iya, sam'an wa ta'atan. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua insyaallah. Ini yang hadir banyak anak muda apa orang tua, saya tanya. Persen anak mudanya 97,5%. Ini anak muda yang model begini. Yang tua nggak mau dibilang muda, nggak mau dibilang tua. 97,5 anak muda. Ini anak muda yang begini nih, kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah tua tobat nggak heran, perkara yang biasa. Kalau udah tua kembali ke jalan Allah bertaubat, nggak kaget lagi kita. Tapi anak muda yang mengisi waktunya untuk Allah dan Rasulnya, yang mengisi waktunya untuk mendengarkan kisah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad, untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk menghadiri pengajian semacam ini, inilah ciri-ciri para pemuda yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang pemuda jempolan dari kaum Ansor, namanya Tha'labah bin Abdurrahman, salah satu pelayan baginda Nabi besar Muhammad, namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Beliau pernah suatu ketika diperintahkan Rasul untuk menyampaikan keperluan kepada sahabat yang lain. Kemudian dia keluar di perjalanan. Ini anak muda yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman yang usianya 17 tahun ngeliat ada pintu rumah warga Ansor, warga Madinah
pintu utamanya terbuka, kemudian pintu kamar mandinya tuh yang ada di dalam rumah ketiup angin. Kebetulan di dalam kamar mandi ada perempuan yang lagi mandi. Kalau kita jadi Tha'labah kira-kira gimana? Kita yang jadi Tha'labah kira-kira memalingkan wajah atau terus melihat perempuan yang sedang mandi? Kalau ngelihat kagak sengaja, iya dimaklumin. Kalau ngelihat yang kedua dan yang seterusnya, mengundang azab dari Allah Ta'ala. Nah ini Tha'labah bin Abdurrahman, kagak sengaja dia langsung lari, langsung cemas, bingung, ketakutan. Takut karena dia melihat aurat perempuan, turun wahyu dari Allah yang dibawa oleh Jibril berkenaan dengan Tha'labah. Tahu ini Tha'labah kabur, lari, naik ke atas gunung. Kebetulan di atas gunung itu ada gua. Enggak pulang-pulang, padahal yang nyuruh Nabi. Berapa lama enggak pulang menghadap Nabi? 40 hari. Kenapa kok kagak pulang? Takut azab dari Allah. Takut karena maksiat. Padahal itu enggak sengaja, bukan maksiat, kagak sengaja. Dia anggap dengan perbuatan yang ia lakukan mengundang murka Allah. 40 hari dicari sama Nabi. Ditanya sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Salman, tolong kalian cari Tha'labah. 40 hari kagak pulang kemari, coba cari. Alhasil dicari, ketemu, diajak pulang ini Tha'labah. Apa kata Tha'labah? Jangan pertemukan aku dengan Rasulullah. Aku malu karena aku ini pelaku maksiat, aku pendosa besar. Izinkan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dibawa pulang. Tahu Tha'labah sakit. Kenapa sakit? Mikirin dosa. Anak muda sakit mikirin dosa. Bukan anak muda sakit diputusin pacar, bukan. Nih ukuran kita kan begitu. Yang diputusin sebelum jadian. Jadian belum udah diputusin. Yang udah ditolak sebelum nembak. Nembak belum udah ditolak. Jadi pikiran sedih, kadang-kadang sakit, nggak mau makan, susah tidur. Tuh ukuran kita, betul gak? Ini Tha'labah mikirin dosa, sakit mikirin dosa. Sampai-sampai ini Tha'labah saking sakitnya, makan kagak, tidur susah, sampai akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal mikirin dosa. Meninggalnya cakep banget mikirin dosa. Nah Rasulullah lah yang mengurus pemandiannya, kemudian yang mimpin sholatnya, sampai Rasulullah yang masuk ke liang kuburnya. Sahabat melihat Rasulullah itu kakinya terjingkat. Jadi kayak ada apa? Kayak seolah-olah di tempat tersebut dipenuhi oleh orang banyak. Sahabat nanya, ya Rasulullah, mengapa engkau jalannya kok terjingkat? Maka Rasul menjawab, ketahuilah di tempat ini puluhan ribu malaikat mengantar jenazah Tha'labah sampai di kuburan beliau. Sebab kenapa? Para malaikat bangga ada anak muda takut kepada Allah. Malaikat bangga anak muda takut untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya nih tujuan kita sih, sebetulnya nih tujuan kita nih hadir di pengajian apa? Untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratul jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Inti ilmu adalah rasa takut. Dengan rasa takut itu ahli ilmu dikenal. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya ialah mereka para ulama. Alhamdulillah kita ini digolongkan orang-orang yang gemar hadir di pengajian ini,
Mudah-mudahan dengan seringnya kita hadir di pengajian menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan agar guru-guru kita Habib Hasan bin Ja'far beserta saudara-saudaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia mereka, Allah mempermudah segala urusan mereka, Allah memberi kekuatan istiqamah untuk mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nih yang hadir, kita nih pecinta Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, kita minta kepada beliau, ya Habib, kalau antum nanti masuk surga, seret kita orangnya Habib, jangan lupakan kita orangnya Habib. Ya Habib Hasan, nih selama ini kita kumpul sama antum, sering ngelihat antum, satu perkumpulan dengan antum. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga bisa satu perkumpulan dengan antum, satu perkumpulan dengan kakek antum, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Allah yarham jam'ana bifadlih wa la yu'amilna biqisti adlih bi barakatil hadi khitam ruslih Ahmad Imamil Muttaqin al-Abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.